من جاء بالحسنة فله خير منها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat fillah rahimakumullah, Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai mukjizat terbesarnya, yang sampai saat ini Al-Quran masih berada di sekeliling kita. Selain mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga merupakan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara keutamaan Al-Quran adalah memberikan syafaat bagi umat manusia yang senantiasa membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamah, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Rawahu Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslim. Yang artinya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yukta yaumal qiyamah bil Qur'an, didatangkan pada hari kiamah Al-Quran, wa ahlihi, dan ahlinya, allazi kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal dengan Al-Quran ketika hidup di dunia. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, dan yang pertama yang datang kepadanya adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima, kemudian kedua surat ini menjadi pembela bagi yang membacanya dan mengamalkannya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat billah rahimakumullah, dalam hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sungguh luar biasa. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW
sangat menganjurkan kita untuk selalu senantiasa membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, terkecuali dalam keadaan ketika kita hendak membuang hajat atau di dalam kamar mandi, maka kita tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya tidak hanya membacanya saja, akan tetapi dituntut juga untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya Al-Quran bisa menjadi pembela kita ketika kita dihadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membaca Al-Quran itu terbagi dua golongan, sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, atau mungkin tidak mengimaninya, bahkan tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan golongan yang seperti ini, Al-Quran akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang yang senantiasa membacanya, selain membacanya, mempelajarinya, mengimaninya, berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian mengamalkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak Al-Quran akan menjadi pembela kelak di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya bisa menjadi musuhmu. Maka untuk itu, sahabat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan kita dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya, mentadaburinya, dan yang paling utama adalah mengamalkannya. Semoga kelak nanti kita mendapatkan pembelaan dari Al-Quran dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.